Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, karena Ananda sebentar lagi ujian ya, UTS, maka Bapak atau Kakak akan membuatkan kisi-kisinya ya tentang materi yang akan diujiankan pada UTS ini. Nah, yang pertama itu kita akan fokus pada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Jadi kita akan fokus pada ini. Jadi cara mengubah pecahan biasa ya. Jadi ingat ya, kalau pecahan biasa itu bentuknya A per B. Ya. A ini adalah pembilang. Ya. B ini adalah penyebut. Ya. Dan tidak semua pecahan biasa bisa menjadi pecahan campuran. Ada dua syarat ya. Ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu A lebih besar daripada B. Ya. Pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Dan A tidak terbagi habis oleh B. Ya, dan A itu tidak boleh terbagi habis oleh B. Contoh misalnya ya, misalnya ini 3/8 ya. Nah 3/8 ini tidak bisa menjadi pecahan campuran karena 3-nya jauh lebih kecil daripada 8. Ya, syarat pertama tidak memenuhi. Nah, syarat kedua misalnya 12/3 ya. Ini juga tidak bisa jadi pecahan campuran. Karena kenapa? Karena 12 ini terbagi habis oleh 3. Jadi syaratnya ini harus sangat penting diperhatikan. Nah, sekarang marilah kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya nih 22/7. Ini kan pecahan biasa. Ketika kita mau jadikan pecahan campuran ya, caranya itu tinggal dibagi aja ya. Jadi 22. Oke, tunggu kita pakai warna lain ya. Oke, misalnya 22 dibagi 7. Ya. Nah, sekarang coba adik-adik, anak-anak semua pikirkan berapakah kali-kali 7 ya yang menghasilkan 22 atau mendekati. Ya, misalnya nih, ya 7 kali 3 ya. Tulis 3. 7 kali 3 dapat 21. Kurang ya? Kurang. 22 kurang 21 berapa itu? 1 ya? 1. Nah, ketika ini 1 sudah lebih kecil daripada 7, ya diperhatikan ya. 1 ini sudah lebih kecil daripada 7, ya. Dan sudah tidak ada lagi angka-angka yang akan kita turunkan ya. Maka tinggal dinaikkan aja. Nah, jadi 31/7. Ya, jadi 22/7 itu sama dengan 31/7. Begitu ya. Misalnya nih kita ambil contoh lain. Misalnya 110 ya. Per berapa bagus? Misalnya 115 atau 117 ya. Sembarang lah. 115/6. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal kita bagi aja ya. 115 dibagi dengan 6. Nah, kita pikirkan lagi. Berapa kali berapa? Berapa kali 6 sama dengan 11 atau mendekati? 1 ya. 1 kali 6 dapat 6. Kurang 11 kurang 6 dapat 5 ya. Nah, perhatikan meskipun 5 ini sudah lebih kecil daripada 6 yang di sini, tapi belum bisa dikasih naik. Ya, belum bisa. Karena masih ada 5 yang di sini. Jadi turunkan lagi nih 5-nya. Diperoleh 55. Pikirkan lagi. 6 dikali berapa dapat 55 atau mendekati, ya.
6 dikali 9. 6 kali 9 ya. 9 kali 6 dapatnya 54. Nah, kurang 55 kurang 54 1 ya. Oke, udah. Sip. Hasilkan 1/6. Ya, 6-nya dapat dari sini ya. Jadi 115/6 sama dengan 19 1/6. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2-nya ya. Ini mau dihapus atau tidak? Nggak usah ya. Nah, nomor 2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah, sekarang ini agak jauh lebih mudah karena kita mau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah, jadi pecahan campuran itu bentuknya seperti ini ya. A, B per C gitu ya. Bilangan asli dengan pecahan biasa. Jadi caranya itu alurnya ya. A dikali C terus ditambah B. Ya. A dikali C tambah B per C. Ya, ini sama dengannya. Contoh nih, misalnya kan tadi berapa? 22/7 kan sama dengan 31/7. Ya. Ups. Ya. Misalkan ya. Sama dengan kok sama dengan sih? Misalnya 31/7 ya, contoh soalnya. 31/7. Nah, 3 kali 7 berapa? 21 tambah 1 22. Udah 22/7. Hanya 5 3/4 ya. 5 kali 4 kali 5 20 tambah 3 23/4. Mudah ya. Misalnya 11 7/9 ya. Sama dengan 9 kali 11 99 tambah 7 106. Berarti 106/9. Mudah ya nomor 2-nya. Oke, sekarang nomor 3. Ops. Gini ya. Oke. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 itu penjumlahan dan pengurangan ya. Langsung aja ya, 3 dan 4. Sama aja. Penjumlahan dan pengurangan ya. Pengurangan pecahan biasa beda penyebut ya. Pecahan biasa beda penyebut. Ya. Nah, ini mudah ya. Misalnya yang penting kita harus tahu posisinya. Misalnya nih, A per B ditambah C per D. Ya, nanti kalau kurang tanda tambah diganti aja dengan kurang. Sama dengan ya. Ini dikali kupu-kupu ya. A kali D. Ya. Sama dengan AD. B kali C sama dengan BC. Nah, karena di sini tambah kasih tambah sini. Terus nanti per B kali D. BD. Nah, ini bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, contoh soal nih. Contoh soal ya, langsung aja. Misalnya 10/3. Misalnya 10/3 ditambah berapa bagus ya? 7/6 ya. 7/6 lah. Oke, jadi dikali silang aja. 6 kali 10 dapat 60. 3 kali 7 dapat 21. Per 3 kali 6 dapat 18 ya.
sama dengan 60 tambah 21 81 ya per 18. Wush, angkanya cantik ya. Nah sekarang bagaimana kalau dia pengurangan ya? Contoh 10 per 3 dikurang 7 per 6 sama dengan ya, sama aja ya, 6 kali 10 60 ya, 3 kali 7 21 ya, karena kurang ya kurang, per 3 kali 6 dapat 18. 60 kurang 20 kan 40, berarti di sini sama dengan 39 ya. Ya 39 per 18. Oke. Jadi adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, situ nanti ada perkalian ya. Contohnya lagi yang kelima ya. Nah, kalau perkalian lebih mudah lagi ya. 10 per 3 dikali 7 per 6. Nah, ini tinggal dikali lurus saja ya. 10 kali 7 70. 3 kali 6 18. Ya, jawabannya 70 per 18. Mudah ya. Yang penting kalau perkalian pecahan biasa itu mudah ya. Nah sekarang kalau pembagian ya, misalnya 10 per 3 dibagi 7 per 6. Nah yang harus diperhatikan pembagian itu kan nanti kan dibalik ya, tapi baliknya itu harus yang ini ya, yang di belakang, tidak boleh di depan. Jadi sama dengan 10 per 3 dikali 6 per 7 ya, sama dengan 10 kali 6 60, 3 kali 7 21 ya. Jadi jangan sampai terbalik ya, karena banyak kasus anak-anak, adik-adik yang membalik bukan 7 per 6 yang dibalik, tapi 10 per 3 nya. Nah ketika setelah dibalik, bagi ini menjadi kali. Oke. Nah untuk bab pertama itu ya. Oke, sekarang bab kedua, perkalian bilangan cacah sampai dengan 100.000 dalam konteks uang ya. Pembagian bilangan cacah sampai dengan 100.000 dalam konteks uang. Jadi ini dalam konteks uang ya. Ini sebenarnya penting ya untuk dipelajari karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, contoh 30.000, kamu punya uang 30.000 ya. Nah, terus tapi uang 30.000 kamu itu, jangan 30.000 ya, soalnya nggak ada uang 30.000. Misalnya nih, kamu punya uang 20.000 ya. Tapi uang 20.000 itu ada 4 lembar. Jadi harus kamu kali 4. Berapa jumlahnya nih? Nah, ini jangan dikasih gini ya, 20.000 kali 4. Ini boleh juga tapi agak lama ya. Cukup saja kalikan ini 2 dan 4. 4 dan 4 berapa? 2 kali 4. 2 kali 4 kan dapat 8 ya. Terus nolnya berapa nih? Hitung nolnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tulis nol ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk menentukan titik-titiknya biasa yang keliru ya. Hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. 80. Titik itu artinya ribu ya. Jadi 80.000. Titik kedua itu juta. Oke. Misalnya apa nih? Harga suatu barang adalah 18.000. Ya. Harga sebuah rubik adalah 18.000. Adikku ingin membeli 4 rubik. Ya. Jangan 4 ya, sudah ada 4. Ingin membeli 6 rubik ya. Berarti kamu kali 6 aja nih. Ya, jadi jangan 18.000-nya dikali 6, meskipun boleh ya. Tapi ambil gampangnya aja. 18-nya dikali 6 ya. Udah, kalikan. 18 kali 6 ya. 8 kali 6, 4 simpan 2, 1 kali 6, 6 tambah 2, 84. Ya udah 84. Ya, hitung nolnya lagi. 1, 2, 3, udah tambah 0, 3.
1, 2, 3. Nah, dapatlah jawabannya 84.000. Mudah ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks uang, nolnya itu jangan terlalu diperhatikan ya. Misalnya begitulah. Ini seperti contoh ya. Nah, bagaimana kalau bagi nih? Misalnya bagi ya. Ayahku mempunyai uang misalnya 80.000. Ya, sebenarnya kan banyak uangnya ayah ya. Cuma kan dalam konteks 100 ribuan. Ya. Ayah mempunyai uang 80.000. Kemudian uang itu dibagikan kepada berapa ya? Kepada 4 anaknya ya. Jadi 80.000 ini dibagi 4. Ya. Udah. Caranya itu 8 bagi 4 aja. 8 bagi 4 dapat 2. Terus ikuti. Nolnya ya. Tulis nolnya di belakang. Dapat 20.000 ya. Yang penting intinya nolnya itu jangan terlalu diperhatikan ya. Cukup perhatikan angka-angka yang ya seperti itulah, angka-angka yang dibagi yang selain nol. Contoh misalnya nih 60.000 nih, 60.000 ya. Misalnya 60.000 dibagi 4. Ya. Dibagi 4. Nah, kalau kita perhatikan ya, 6 ini enggak terbagi oleh 4. Ya, enggak bisa ya. Makanya kita ambil 60. 60 dibagi 4. Dapat 15 ya. Nah, dapat 15. Ya. Jadi 60 dibagi 4 dapat 15. Sisa ikuti nolnya. Ingat, nolnya bukan 4 ya, tapi 3. Karena tadi ini yang dibagi 60 bukan 6. Jadi jawabannya adalah 15.000. Ya. Oke, demikianlah video singkatnya. Semoga bisa membantu untuk anda semua, adik-adik semua dalam UTS-nya nanti ya untuk matematika. Yang perlu kamu perhatikan ya. Ini jangan sampai terbalik dalam membalik pecahan yang dibagi ya. Jadi yang dibalik itu yang di belakang yang membagi. Oke? Yang lainnya metode kupu-kupu aja ya. Kalau misalnya bisa disederhanakan. Ya, soal contoh misalnya ini. Kan 81/18 kan bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi dengan 9. Jawabannya adalah 9/2. 81 dibagi 9 dan 18-nya dibagi 9. Jadi jawabannya 9/2. Ya, kalau bisa disederhanakan ya. Ya, yang lainnya mudah ya, apalagi merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, mudah. Ya, jadi misalnya ini. Ya. Jadi dari bawah ya. 7 kali 3, terus nanti ditambah di atas. 4 dikali 5, terus tambah nanti di atas. Ya, mudah ya. Nah, kalau pecahan biasa menjadi pecahan campuran, teman-teman harus memperhatikan cara membagi yang betul ya. Nah, dan di sini juga kuncinya ya seperti selalu kakak bilang ya, bahwa untuk menghafal perkalian itu sangat penting ya. Karena perkalian itu seperti jadi kalau misalnya kita tahu rumus tapi kita tidak tahu perkalian, hafal perkalian, nah itu rumus kita akhirnya tidak tajam ya. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan rumus itu. Meskipun kita sudah tahu rumusnya, tapi kan untuk mengerjakannya kan butuh perkalian, butuh pembagian, butuh tambah dan kurang. Oke ya adik-adik semua. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Kalau mau ada ditanyakan, silahkan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya. Selamat belajar.